Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman semua, mohon maaf ada keterlambatan sekitar 11 menit. Qadarullah saya lagi ada di kampung halaman, lagi ada di Sumedang dan Sumedangnya agak pelosok, jadi jaringan tuh susah masuk dari tadi, Masya Allah. Susah kehubung ke Zoom, susah connect ke WiFi dan lain sebagainya ya. Ada aja ujiannya ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bener. Kita nggak pakai WiFi, kita pakai paket data manual. Ya, pokoknya mah alhamdulillah ya pertemuan kali ini udah bisa jalan. Sekarang berapa orang pesertanya nih? 54, nggak apa-apa lah. Sekarang di anggota grup tuh kurang lebih sekitar 900, berapa, 60 berapa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah, kita langsungkan saja pertemuan kali ini, berharap mudah-mudahan nanti di tengah jalan bisa sesuai jumlahnya, sesuai quorum. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke episode 5. Kita membahas istri Nabi yaitu Zainab binti Huzaimah. Mungkin bagi teman-teman semua kisah dari Zainab binti Huzaimah ini sudah didengar ya, sudah banyak mendengar kisah Zainab binti Huzaimah dan lain sebagainya. Saya di sini hanya sharing ulang apa yang saya ketahui mengenai beliau, mengenai seni berumah tangga ala Nabi dengan Zainab binti Huzaimah. Baik, kita mulai saja materi malam ini. Jadi, Zainab binti Huzaimah itu latar belakang keluarganya berasal dari kabilah Bani Hilal bin Amir. Salah satu kabilah dari Quraisy juga, tapi terkenalnya dengan kedermawanan yang sangat luar biasa. Ayahnya Zainab binti Huzaimah itu bernama Huzaimah bin Al-Haris. Beliau adalah seorang tokoh terkemuka di kalangan Bani Hilal. Dia dihormati karena keberanian, kebijaksanaan, dan kemurahan hatinya. Jadi tiap-tiap ayah di setiap keluarga yang kita bahas itu punya ciri khas khusus ya. Kalau misalkan ayahnya Ibunda Khadijah kaya raya, ibunda ayahnya Ibunda Aisyah itu sangat luar biasa kepercayaannya kepada Rasulullah gitu ya. Dan ayah-ayah yang lainnya udah kita bahas. Nah, khusus dari ayahnya Zainab binti Huzaimah, beliau ini dihormati bukan karena kekayaannya, bukan karena keberaniannya seperti Umar, tapi beliau dihormati karena beliau adalah seorang yang dermawan. Beliau senang menyedekahkan segala harta yang dimilikinya, dan beliau senang berbagi kepada orang-orang di sekitar. Maka Zainab binti Huzaimah ini tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedermawanan. Dari siapa? Dari ayahnya, karena ayahnya itu kayak rutin bersedekah gitu ya, sama ahli bersedekah. Dan orang tuanya selalu membuat suasana rumah yang senang berbagi kepada sesamanya. Maka tumbuhlah seorang Zainab yang menjadi pribadi yang murah senyum, ramah, perhatian. Jadi beda sama yang kemarin kita bahas siapa? Yang jutek, Hafsah. Hafsah itu wajahnya karena Hafsah binti Umar, anaknya Umar yang agak tegas dan lain sebagainya, dididik oleh ayahnya. Jadi raut mukanya aja udah kejauhan jadi lihat jutek dan lain sebagainya. Tapi kalau Zainab binti Huzaimah, beliau ini dari kejauhan aja udah murah senyum gitu ya, ramah, perhatian sama orang-orang. Kayak gitulah karakteristik dari Zainab. Meskipun ia berasal dari keluarga yang dihormati karena kedermawanannya, Zainab tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru ia menggunakan kehormatannya itu, kehormatan karena senang berbagi. Kan biasanya kalau misalkan ada di satu kampung nih, di satu kampung, terus ada keluarga yang sebenarnya keluarga itu nggak kaya-kaya banget, tapi mereka itu senang berbagi gitu. Kalau Lebaran bagi-bagi hampers ke tetangga, misalkan kayak gitu, kan dihormati ya. Maksudnya segan gitu orang-orang lain juga. Nah, itulah keluarga Zainab semodel itu. Mereka tuh nggak kaya-kaya banget kayak keluarganya Khadijah, tapi ya cukup. Tapi dihormati juga oleh orang-orang sekitar ya karena mereka senang bersedekah, kurang lebih kayak gitu. Nah, bagaimana sosok Zainab binti Huzaimah ini? Sosok dari Zainab binti Huzaimah itu kayak tadi, beliau adalah orang yang murah senyum, ia sangat senang tersenyum. Jadi kalau misalkan dari kejauhan,
udah senyum-senyum gitu ya, udah ramah banget kelihatannya, beda sama Hafsah yang agak jutek. Kalau Zainab itu murah senyum banget dan wajahnya tuh udah ramah. Nah, itu adalah Zainab binti Huzaimah. Ia murah hati, ia lembut dan bahkan sangat dermawan, bahkan dikenal sebagai Ummu Masakin. Ummu Masakin itu adalah sebutan untuk panggilan seseorang yang artinya ibu orang-orang miskin. Bahkan Zainab itu punya gelar atau punya istilah ya, sebutan disebut sebagai ibunya orang-orang miskin karena saking dermawannya. Beliau juga senang membantu orang lain di kala sempit. Nanti kita kisahkan lebih jauh gitu ya tentang ini. Beliau juga penuh dengan kasih sayang, beliau keibuan dan sangat mudah bergaul dengan orang-orang sekitar. Bahkan sangat mudah bergaul dengan orang-orang miskin. Biasanya kalau misalkan kita nggak kaya-kaya banget gitu, kita hidup cukup, tapi ngelihat orang miskin yang apa taraf hidupnya jauh di bawah kita, misalkan ya mereka homeless, nggak punya rumah atau bajunya juga misalkan kotor dan lain sebagainya, kita kan jarang gitu ya mudah dekat dengan orang-orang sejenis itu. Beda sama Zainab, bahkan orang-orang sejenis itu itulah teman-temannya Zainab. Makanya disebut sebagai ibunya orang-orang miskin karena Zainab ini sangat dekat dengan mereka gitu ya. Jadi orang-orang miskin tuh deket banget sama Zainab karena sering dibantu. Nah, siklusnya di mana kita udah bahas ya kurang lebih dari sini udah bahas walaupun singkat-singkat ya bagian rumah tangganya aja. Kemarin kita bahas ini ya, menikah dengan Hafsah bin Umar. Sekarang yang selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah menikah dengan Zainab binti Huzaimah. Kalau misalkan ini kan kita lewat ya Bang, perang, hijrah dan sebagainya kita lewat, kita hanya fokus ke rumah tangganya aja. Kita udah bahas menikah dengan Aisyah, kita udah bahas menikah dengan Hafsah. Nah, sekarang kita lanjut ke menikah dengan Zainab binti Huzaimah di tahun 625 Masehi, kurang lebih usia Rasulullah sekitar 55 tahun, ya. Nah, ternyata Zainab binti Huzaimah juga sebelum menikah dengan Rasulullah pernah menikah 2 kali. Jadi Zainab binti Huzaimah dinikahi janda oleh Rasulullah. Suami yang pertama namanya adalah Tufail bin Al-Haris. Beliau menikah dengan Zainab, ini bukan Hafsah ya, menikah dengan Zainab kurang lebih pas usianya Zainab 18 tahun. Sementara Tufail itu kurang lebih usianya 20 tahun. Tufail bin Al-Haris ini adalah seseorang lelaki dari bangsa Bani Muthalib juga. Tidak banyak tapi yang meriwayatkan apakah Tufail ini pada saat Rasulullah mendakwahkan itu masuk langsung ke dalam Islam atau malah menolak gitu ya. Gak banyak yang meriwayatkan hal tersebut. Jadi gak ada banyak kisah nih tentang bagaimana rumah tangganya Zainab dengan Tufail. Tapi yang jelas Zainab pernah menikah dengan Tufail bin Al-Haris. Terkait dengan Tufailnya mau beriman atau enggak, itu gak banyak yang meriwayatkan. Jadi ya kita juga nggak berani memvonis ya apakah dia masuk Islam atau tidak. Juga tapi pernikahan ini tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Jadi Zainab itu bercerai dengan Tufail bin Al-Haris. Kenapa dia bisa bercerai? Itu juga riwayatnya gak banyak diceritakan kenapa mereka bercerai. Pokoknya dalam beberapa tahun menikah dengan Tufail bin Al-Haris, akhirnya Zainab binti Huzaimah itu bercerai dengan beliau. Nah, kemudian Zainab setelah bercerai dengan Tufail menikah kembali dengan Ubaidah bin Al-Haris. Setelah bercerai dari suami pertamanya yang tadi Tufail bin Al-Haris, Zainab itu menikah dengan Ubaidah bin Al-Haris, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Kalau Tufail nggak banyak diceritakan, beda sama Ubaidah bin Al-Haris, ini banyak yang meriwayatkan. Ubaidah itu salah satu sahabat yang masuk Islam pada periode awal. Jadi beliau juga masuk ke periode awal ketika Nabi dakwah tuh. Nah, Ubaidah itu masuk ke orang-orang yang menyambut di awal. Tapi Ubaidah bin Al-Haris ini melawan Utbah bin Rabi'ah di pas perang Badar dan beliau mati syahid. Nah, ini kan ada peristiwa perang Badar di sini. Ada pas peristiwa perang Badar di sini, suaminya Hafsah kan kemarin meninggal juga pas peristiwa perang Badar. Nah, suaminya Zainab juga meninggal pas perang Badar. Jadi meninggal di sini. Nah, setelah dilakukan selesai perang Badarnya, Rasulullah menikah dengan Hafsah. Tidak lama kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab karena Hafsah dan Zainab suaminya sama-sama meninggal di peristiwa perang Badar ini. Gitu ya. Tahu kan? Kurang lebih kayak gitulah apa timelinenya. Kita masuk dulu ke perang Badar.
nyeritain Ubaidah. Jadi kalau misalkan kita bahas bagaimana caranya atau bagaimana sistem perang Badar, itu diawali dengan satu persatu. Jadi nggak tiba-tiba pasukan Quraisy langsung lawan pasukan Muslim gitu langsung beradu, nggak kayak gitu. Tapi kalau perang Badar itu yang menjadi ciri khas perang Badar itu diawali oleh satu persatu dulu. Jadi pasukan Quraisy mengusulkan apa pengawal-pengawal atau barisan kekuatannya dulu yang paling kuat siapa. Nah, pasukan Muslim juga sama mengusulkan nih yang orang-orang yang kuat di pasukan Muslim siapa, orang-orang yang kuat di pasukan Quraisy siapa, terus mereka duel. Nah, yang berduel adalah Utbah bin Rabi'ah, itu dari tokoh Quraisy, Syaibah bin Rabi'ah, itu saudaranya Utbah dari Quraisy juga, dan Al-Walid. Jadi ini tiga orang ini yang diusulkan oleh pasukan Quraisy untuk melawan pasukan Islam nih. Kayak, ini jagoan aku nih, siapa yang mau berani melawan mereka? Nah, sementara di pasukan Muslim yang melawan tiga orang ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Jadi suaminya dari Zainab binti Huzaimah ini ada di sini. Jadi salah satu orang yang melawan pasukan kafir Quraisy yang dalam duel itu. Jadi sebelum apa pasukan Quraisy dan pasukan Muslim beradu padu, ada dulu sesi duel satu persatu. Nah, Ubaidah itu jadi salah satu yang melakukan duel tersebut. Nah, Ubaidah ini kebetulan lawannya adalah Utbah bin Rabi'ah. Duel di antara keduanya sangat sengit ya kalau diceritakan bagaimana nanti Ubaidah menyerang Utbah dan lain sebagainya itu ada di sesi perang Badar. Kalau kurang lebih kayak gini lah ya. Jadi Ubaidah yang saat itu sudah berusia kurang lebih 60 tahun tetap menunjukkan keberanian yang luar biasa karena beliau sangat hebat dalam berperang. Akhirnya berhasil menumbangkan Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah kalah nih sama Ubaidah atau suaminya dari Zainab binti Huzaimah ini. Tapi kodarullahnya dalam duel tersebut Utbah ini berhasil melukai kakinya Ubaidah dengan serius gitu ya. Walaupun Ubaidah berhasil mengalahkan Utbah, tapi karena Utbah berhasil melukai kakinya Ubaidah, jadi ada luka besar lah. Luka besar yang sangat fatal gitu ya. Akibatnya di dalam tubuh Ubaidah itu terdapat luka yang cukup fatal. Dan pada saat itu tubuhnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Setelah duel selesai, Hamzah dan Ali segera membantu membawa Ubaidah gitu ya karena terluka parah ke barisan kaum muslimin. Tapi dalam keadaan terluka parah, Ubaidah mengatakan kepada Rasulullah bahwa nggak apa-apa ya Rasulullah, aku dapat luka ini juga yang penting aku masuk surga. Intinya mah kayak gitu ya. Merelakan semua luka di dalam tubuhnya dan kemudian wafat beberapa hari kemudian karena lukanya nggak kunjung sembuh dan karena itulah Ubaidah gugur dalam perang Badar. Kalau lebih kayak gitu, ada juga yang meriwayatkan mati di tempat, ada juga yang pada saat perjalanan pulang ke Madinah beliau meninggal dunia. Wallahu a'lam, mau dibawa yang mana, mau meninggal di tempat atau pas perjalanan pulang ke Madinah. Jadi pas pulang Rasulullah dan para pasukan lain mengabarkan kepada Zainab binti Huzaimah, wahai Zainab binti Huzaimah, suamimu Ubaidah itu meninggal dunia dan masuk kepada pahlawan Badar. Itu kurang lebihnya ya. Nah, kita sedikit juga jelasin tentang umum masakin tadi. Jadi silsilahnya karena Zainab itu dididik sama orang tuanya penuh dengan kedermawanan dan orang tuanya juga senang bersedekah. Akhirnya Zainab binti Huzaimah ini memiliki kebiasaan untuk bersedekah dari sejak dia gadis. Jadi dari sejak dia gadis dia tuh senang bersedekah apapun yang dia punya dia kasih kalau dia mampu gitu ya. Walaupun sebenarnya kembali lagi ya dia itu nggak kaya-kaya banget. Beda sama Ibunda Khadijah yang waktu kita bahas di episode pertama, Ibunda Khadijah juga gemar bersedekah bahkan sampai si rumahnya itu kan dicat apa atapnya itu dicat sama warna hijau untuk menandakan kalau misalnya ada orang miskin yang butuh bantuan datang ke rumahnya Ibunda Khadijah. Yaitu karena dia itu kaya banget. Beda sama Zainab. Zainab ini ya keluarga menengah lah kalau misalnya sekarang ya bukan golongan atas kayak Khadijah tapi golongan menengah jadi nggak kekurangan banget ya nggak kaya kaya banget juga. Nah tapi salah satu hal yang diutamakan amalannya Zainab binti Huzaimah ini adalah senang bersedekah bahkan dari dia gadis. Nah
Tapi semakin intens sedekahnya ketika sudah ditinggalkan oleh Ubaidah. Jadi ketika mendapat kabar bahwa Zainab, wahai Zainab, suamimu Ubaidah sudah gugur di perang Badar. Nah, sebagai seorang janda yang udah kedua kalinya gitu ya, menjanda dua kali, akhirnya Zainab menghadapi kenyataan hidup yang berat. Walau wafatnya Ubaidah, Zainab udah nggak punya sumber penghasilan lagi gitu ya, kan biasanya kalau misalkan ada suami ya dinafkahi oleh suami. Kalau misalkan udah jadi janda biasanya dapat dari pemerintah aja gitu ya, dikasih tapi secukupnya. Nah, dari uang secukupnya itu yang ditanggung oleh pemerintah sama Ibunda Zainab yang pada saat itu sudah menjanda itu dibagi-bagi lagi. Jadi kalau misalkan orang-orang yang udah janda ya udah terima aja dari pemerintah gitu ya. Biasanya perlu diketahui ya kalau misalkan janda-janda di zaman dahulu, apalagi janda-janda di Madinah pada saat kepemimpinannya Rasulullah, itu semua kebutuhannya karena suaminya wafat, gugur atau wafat sakit dan lain sebagainya, pokoknya yang janda, semua kebutuhannya itu dipenuhi oleh pemerintahan. Ya, pemerintah maksudnya yang ngurus lah ya, Rasulullah dan teman-temannya gitu ya. Dan sistem itulah yang ada di Madinah bisa mencukupi janda-janda yang ada di sekitaran itu. Jadi janda-janda tuh nggak kekurangan, tetap dinafkahi, tapi dinafkahinya oleh pemerintahannya gitu atau sistem kepemimpinannya di sana. Jadi janda-janda juga sebenarnya dapat penghasilan dan ada nafkah juga untuk kebutuhan dirinya. Tapi sama Ibunda Zainab yang pada saat itu sudah menjanda, kebutuhan untuk dirinya itu dibagi-bagi lagi sama orang-orang miskin. Jadi Ibunda Zainab itu pikir, ya udah selama aku cukup untuk makan hari ini gitu ya, dan nanti juga besok mungkin ada lagi, berarti sisa kelebihannya ini harus dibagiin sama orang-orang yang gak mampu. Sampai segitunya, ya udah cukup untuk makan hari ini. Kalau misalkan besok ya udah gimana Allah aja gitu ya. Yang ngatur bahkan uang dari si kafilahnya itu, uang dari pemimpinnya itu untuk kebutuhan dia dibagi-bagi lagi sama orang-orang miskin. Gitu. Zainab tetap mempertahankan kedermawanannya meskipun ia sendiri hidup dalam keterbatasan. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memberikan harta benda kepada orang-orang miskin, tapi dia juga memberikan waktu, perhatiannya, dan lain sebagainya. Apa aja peran Ibunda Zainab binti Huzaimah ini kok bisa sih dapat gelar ibunya orang-orang miskin? Karena yang pertama ia sering mendatangi rumah-rumah orang yang membutuhkan, membawa mereka makanan, pakaian, dan kebutuhan lain yang ia miliki. Jadi kalau misalkan dia punya kelebihan baju nih, bahkan diriwayatkan Zainab binti Huzaimah ini punya baju tuh terbatas banget. Kalau misalnya punya baju, kan biasanya kalau misalnya hasil rampasan perang ada atau apa kan dibagi-bagi ya sama para janda dan sebagainya. Kalau misalkan dia cukup misalkan dua baju atau tiga baju, jumlahnya nggak disebutin dalam sirah ya. Pokoknya dikisahkan bahwa Zainab itu punya cukup baju, bahkan hanya sedikit baju yang dia miliki. Sisanya itu biasanya dikasih sama orang-orang miskin. Bahkan bukan orang miskin yang mendatangi dirinya, dia datangin ke rumah orang-orang miskin, diketok pintunya. Kamu punya makanan nggak hari ini? Kalau enggak, aku punya lebih nih. Kamu punya pakaian nggak? Kalau misalnya nggak punya, aku punya nih. Bawa aja, bawa aja semua. Padahal mah Ibunda Zainab binti Huzaimah ini nggak kaya-kaya banget gitu ya. Dia juga hidup dari pemerintahan, gitu, pemerintahan kota Madinah atau sistem kepemimpinan Madinah pada saat itu. Tapi ya tetap dibagi-bagi. Yang kedua, ia menjadikan rumahnya sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang kesulitan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nih yang nggak punya rumah, kebetulan dia adalah seorang janda juga, atau anak-anak gitu ya, pokoknya antara janda sama anak-anak. Kalau laki-laki mah nggak ditampung ya, antara janda sampai anak-anak, dan dia pasti akan menampung mereka di rumahnya. Kembali lagi bahwa kehidupan dia juga ditanggung sama pemerintahannya Madinah gitu. Jadi kecukupannya dibagi-bagi sama orang-orang miskin. Yang selanjutnya dalam masa sulit pasca Perang Badar, setelah Perang Badar selesai, selesai itu bentar. Di masa sulit pasca Perang Badar, banyak keluarga Muslim yang kehilangan kepala keluarganya kan. Jadi kan banyak ada kayak Hafsah ditinggalin suaminya kan, terus apa Ibunda Zainab binti Huzaimah juga ditinggalin suaminya. Nggak hanya mereka, banyak banget ibu-ibu gitu ya yang jadi janda setelah Perang Badar selesai, dan banyak keluarga Muslim yang kehilangan kepala keluarganya. Akibatnya Zainab lah yang menjadi tumpuan para janda, teman-teman. Jadi kalau misalkan dibayangin ya,
setelah perang Badar. Perang Badar kan banyak ya kaum muslim yang gugur. Pada saat itu banyak juga yang seketika menjadi janda tiba-tiba setelah Rasulullah pulang dari perang Badar, ngabarin nih, wahai ini gitu. Kamu sekarang udah jadi janda karena suamimu telah syahid di medan perang. Nah, yang jadi ketuanya para janda pada saat itu adalah Ibunda Zainab binti Huzaimah. Jadi yang jadi ketuanya lah, intinya ketua para janda. Oh, kamu janda ya, kamu janda ya. Udah pernah pada sini sini sama aku ngumpul, sama aku ngumpul. Gitu. Kamu kebutuhannya apa? Kamu kurang apa? Gitu. Bisa dibayangin gak sih sebaik itu Ibunda Zainab binti Huzaimah saking ramahnya, murah senyum. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, Ibunda Zainab juga jadi janda gitu ya. Ibunda Zainab juga apa kebutuhannya dipenuhi sama kafilah pada saat itu, sama-sama dipenuhi. Tapi kebutuhannya Zainab dibagi-bagi lagi sama janda yang lain. Keren nggak? Keren banget. Bukan hanya para janda, bahkan anak-anak yatim piatu, kalau misalkan ternyata nggak punya ibu, nggak punya ayah, ditampung juga sama Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Kaum duafa yang kekurangan juga sama semua ditampung dan diurusin sama Ibunda Zainab binti Huzaimah. Maka pada saat itu setelah kepergiannya suami yang kedua, terus karena kegiatannya sehari-hari ngurusin janda, ngurusin orang miskin, tiap hari begitu, terus akhirnya masyarakat Madinah menobatkan atau memberikan gelar kepada Ibunda Zainab sebagai Ummu Masakin, yaitu ibunya orang-orang miskin. Jelas ini Allah ya. Nah, kenapa dong akhirnya nanti Zainab menikah dengan Rasulullah? Rasulullah pasti punya alasan gak serta-merta menikahi seseorang kalau nggak ada tujuan. Yang pertama itu melindungi dan merawat janda yang terhormat. Secara tadi ya, Ibunda Zainab menjadi orang yang terhormat karena apa? Yang pertama udah jadi ketua para janda, yang kedua udah ngurusin orang-orang miskin, yang ketiga udah ngurusin anak-anak yatim, dan hal-hal lainnya. Bahkan beliau adalah istri dari sahabat yang rela mati saat duel di perang Badar. Jadi Zainab binti Huzaimah masuk ke janda yang terhormat. Yang kedua menghormati peran Zainab sebagai ummul masakin, udah dapat gelarnya dan menyebarkan nilai-nilai sosial Islam. Menyebarkannya dari mana? Jadi ada masyarakat kota Mekah yang ikut hijrah ke Madinah walaupun mereka eh, belum memeluk Islam. Jadi mereka itu orang-orang miskin yang ikut Ibunda Zainab ya karena diurus sama Ibunda Zainab kan, kedermawanan Ibunda Zainab dari fase single ya. Nah, sejak saat itu juga sebenarnya Ibunda Zainab udah punya asuhan gitu kayak misalkan anak-anak yatim dan lain sebagainya itu udah punya asuhan. Ditambah lagi pas ke Madinah perannya semakin melebar. Akhirnya yang ada di bawahnya yang ada di bawahnya Ibunda Zainab itu bukan hanya janda-janda dari pasukan Muslim, tapi ada juga janda-janda dari kaum Yahudi atau budak-budak dari kaum Nasrani yang ada di kota Madinah, terutama mayoritas Yahudi ya pada saat itu yang ada di Madinah. Nah, ketika Ibunda Zainab binti Huzaimah menikah dengan Rasulullah, orang-orang miskin yang ada di bawah asuhannya Ibunda Zainab itu masuk Islam. Jadi menyebarkan nilai-nilai sosial Islam ya pada saat sudah menikah dengan Ibunda Zainab, banyak juga yang masuk Islam dari kalangan orang-orang miskin, dari asuhannya lah ya, dari kan Ibunda Zainab kayak punya, kalau kita mah sekarang mungkin yayasan lah ya. Yayasan Ibunda Zainab itu kayak punya yayasan. Nah, di bawahnya ada orang miskin, ada janda, tapi jandanya juga nggak janda Muslim aja, ada janda Yahudi dan lain sebagainya. Nah, nanti yang belum masuk Islam ketika Ibunda Zainab sudah menikah dengan Rasulullah, mereka semua masuk Islam. Jadi pada saat pernikahan mereka banyak juga yang masuk Islam. Itu salah satunya menyebarkan nilai sosial Islam. Yang selanjutnya menjalin persaudaraan dengan keluarganya Zainab, juga memberikan teladan tentang tanggung jawab seorang pemimpin untuk menghormati seseorang yang sudah dihormati oleh masyarakatnya. Juga memberikan kehormatan kepada Zainab karena ya beliau adalah mantan istri dari seorang sahabat yang pemberani, juga punya andil besar gitu ya dalam penyebaran agama Islam dan lain sebagainya. Kurang lebih itu tujuannya Rasulullah menikahi Ibunda Zainab. Eh ini pernikahannya dengan Ibunda Zainab ya. Jadi detail mengenai mahar pernikahannya Zainab itu nggak ditulis berapa, saksinya juga nggak ditulis berapa. Jadi saya juga nggak berani menyebutkan ya spesifiknya
maharnya Ibunda Zainab berapa sama saksi-saksinya. Kurang lebih kalau misalkan dilihat dari literatur Islam, pernikahan Rasulullah itu rata-rata maharnya 400 sampai 500 dinar gitu ya. Terus dirham gitu ya. Nah, dinar apa dirham gitu. Pokoknya terus kalau misalkan saksi-saksi biasanya ada sahabat dari Fantastic Four itu Abu Bakar, kemudian Utsman dan lain sebagainya. Tapi untuk riwayat Zainab ini sangat sedikit. Jadi saya juga nggak berani bilang berapa-berapa ya. Pokoknya intinya Rasulullah sama Zainab itu menikah gitu ya, intinya kayak gitu. Lalu kehidupan pernikahan Zainab dengan Nabi, Rasulullah ini menikah dengan Zainab itu terjadi pada tahun keempat Hijriyah. Jadi setelah 4 tahun setelah proses hijrah baru menikah dengan Ibunda Zainab beberapa bulan setelah pernikahan beliau dengan Hafsah. Di episode kemarin kita udah bahas tentang pernikahannya dengan Ibunda Hafsah kan. Nah, beberapa bulan dari pernikahan dengan Hafsah menikahlah Rasulullah dengan Ibunda Zainab binti Huzaimah. Awal pernikahannya, Rasulullah menikahi Zainab sebagai bentuk penghormatan dan memberikan perlindungan kepada Ibunda Zainab ya, yang pada saat itu sudah menjadi perempuan mulia yang telah mengalami banyak ujian hidup, termasuk kehilangan dua suami sebelumnya gitu ya. Nah, ada nggak konflik atau ujian di dalam rumah tangganya? Sebenarnya nggak ada konflik dengan istri Nabi yang lain, nggak ada drama kayak Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah yang kemarin penuh dengan drama dengan istri-istri lain. Karena Ibunda Zainah balik lagi ya, tadi kan beliau adalah orang yang murah senyum, gampang akrab, ramah gitu ya sifatnya. Jadi nggak ada tuh masalah sama istri-istri yang lain, apalagi sama Aisyah atau Hafsah nggak ada. Jadi tidak ada konflik dengan istri Nabi yang lain. Bahkan ketika Zainab memasuki rumah tangga Rasulullah, ia disambut dengan penuh kasih sayang oleh istri-istri yang lain. Tidak ada riwayat yang menyatakan adanya konflik gitu ya, dicemburui oleh Aisyah atau Hafsah dan lain sebagainya, nggak ada. Yang jelas ketika Ibunda Zainab masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah sebagai istri yang baru, itu nggak ada catatan konflik apapun. Nah, banyak kaum kaum miskin kafir Quraisy yang tadi masuk yang udah menjadi budak dan sebagainya setelah tahu kabarnya Rasulullah menikah dengan Zainab itu ikut masuk dalam Islam karena pernikahan ini. Jadi, oh ibundaku atau ketua yayasanku udah menikah nih gitu ya dengan Rasulullah, aku juga mau masuk Islam deh. Nah, dengan kayak gitu akhirnya banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Ini keberkahan dari pernikahannya dengan Zainab. Nah, tapi khususnya dengan pernikahannya Ibunda Zainab ini berumah tangga dengan Rasulullah nggak lama, teman-teman. Ada yang meriwayatkan 3 sampai 6 bulan aja. Jadi ketika udah menikah dengan Rasulullah, usia pernikahannya itu cuma 3 sampai 6 bulan. Karena apa? Karena Ibunda Zainab sakit. Ujian kesehatan dari Ibunda Zainab. Kan kalau kemarin-kemarin kita bahasnya ada cemburunya, ada gimana, ada yang ada takut nggak memenuhi kebutuhan suami dan sebagainya kan. Nah, kalau misalkan sekarang ujian rumah tangganya adalah qadarullah istrinya sakit, jadi Bunda Zainab ini sakit. Salah satu ujian utama dari pernikahannya dengan Zainab adalah kondisi kesehatan Zainab yang mulai lemah. Riwayat sejarah menunjukkan bahwa Zainab menderita sakit setelah pernikahannya, setelah beberapa hari setelah pernikahan dengan Rasulullah, qadarullah tubuhnya melemah dan sakit makin memburuk hingga akhirnya wafat pada tahun yang sama. Jadi bahkan nggak 1 tahun full nikah sama Rasulullah, ya itu tadi cuma 3 sampai 6 bulan aja riwayatnya menikah dengan Rasulullah. Kesehatan Zainab yang menurun menjadi cobaan emosional bagi Rasulullah karena beliau dikenal kan sangat penyayang dan perhatian kepada istrinya. Ini qadarullahnya ujiannya dikasih Ibunda Zainab yang sakit. Terus kehidupan yang sangat sederhana tadi, Zainab harus beradaptasi dengan kehidupan yang sangat sederhana. Pasca menjadi janda juga udah sederhana, ditambah lagi ketika udah menikah dengan Rasulullah. Bahkan ketika udah menikah dengan Rasulullah, uang zakat, uang sedekah kan nggak boleh ya diterima oleh keluarga Rasulullah. Ya di se sedikasihnya Rasulullah aja gitu ya kan, bahkan diriwayatkan kehidupan Rasulullah nggak kaya-kaya banget gitu, tapi tetap aja dalam kondisi seperti itu Ibunda Zainab mah tetap sedekah gitu ya, tetap bagi-bagi sama orang walaupun kebutuhan dia pun ada gitu ya, yaitu tadi cuman apakah kebutuhan aku ini cukup untuk makan hari ini, kalau cukup ya udah sisanya dikasih ke orang lain, kayak gitu prinsipnya tuh Ibunda Zainab itu. Jadi kalau misalkan sekarang nih aku kayaknya mirip sama Ibunda Zainab, Masya Allah. Berarti harus ditekankan lagi nih kekuatan sedekahnya.
Berani nggak mikir kalau misalnya, oh aku cukup nih makan buat hari ini, aku sisanya lebih, ya udah dikasih aja ke orang. Nah, Ibunda Zainab tuh udah selevel itu, level sedekahnya. Bahkan kondisi ini mengharuskan Zainab menerima kehidupan rumah tangga yang jauh dari kemewahan. Semua, misalkan Rasulullah ngasih lebih, ya udah dikasih lagi, balik lagi ke orang miskin, balik lagi ke orang miskin gitu ya. Mungkin karena memang jalannya beramal di sana dan keutamaannya itu, jadi ya Zainab senang banget bagi-bagi, bahkan ketika kondisinya sudah melemah. Ada juga ujian peran sosial sebagai umum masakin. Jadi sebagai umum masakin atau ibu-ibu orang miskin, Zainab itu kondisinya terus melemah, terus sakit, terus kondisi keuangannya juga nggak gitu baik, tapi tetap aja melakukan apa rutinitas yang biasa dia lakukan. Namun perannya tidak mudah karena Zainab juga hidup dalam kesederhanaan dan memiliki keterbatasan sumber daya, terutama dari kesehatannya bahkan sumber daya pemasukannya gitu ya setelah jadi istrinya Rasulullah. Nah akhirnya Qadarullah nggak banyak dikisahkan bagaimana perdebatan dengan istri lain nggak ada, terus bagaimana kehidupan ujiannya dengan Rasulullah itu juga nggak ada, adem ayem aja. Cuman ya karena tadi ujiannya kondisi kesehatannya semakin buruk, udah berobat ke beberapa tabib tapi tetap nggak bisa diobatin, tapi nggak banyak riwayat yang menjelaskan apakah Ibunda Zainab itu sakitnya apa gitu ya, nggak banyak yang memberikan hal itu, tapi dijelaskan bahwa dari setelah beberapa hari menikah dengan Nabi, kondisinya sakit, dari sana terus menerus sakitnya menurun, menurun, menurun kondisinya gitu ya. Bahkan ada beberapa riwayat ketika Ibunda Zainab sudah nggak mampu berdiri lagi, kayak ya udah demam gitu ya, atau kita bayanginnya demam, terus beliau tuh udah gemeter tangannya nggak bisa berdiri lagi. Beliau tetap memikirkan ada satu orang orang miskin yang biasanya dia kasih makan setiap hari dan pada saat itu hari itu dia belum kasih makan. Dia pengen datang ke rumahnya buat ngasih makanan. Buat ngasih makanan dia udah nggak bisa berdiri itu udah gemeter, udah sakit, udah beberapa hari sebelum kematiannya lah. Tapi dia tetap mikir aku punya satu orang miskin. Aku suka ngasih makanan ke orang itu gitu. Hari ini aku belum ngasih nih. Aku mau ke rumahnya dia. Sampai kayak gitu Ibunda Zainab binti Huzaimah. Maka wafatnya Zainab itu menjadi ujian berat bagi Rasulullah karena istri yang sangat dihormati karena sifat baiknya kepada orang-orang miskin dan kesederhanaan yang dia miliki. Wafatnya hanya beberapa bulan setelah pernikahan, nah meninggalkan luka mendalam bagi Rasulullah dan umat Islam. Apalagi menimbulkan bekas luka yang sangat sedih bagi orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin pada saat itu kayak kehilangan ibu, kayak kehilangan ketua yayasan, dan para janda juga kehilangan banget sosok Bunda Zainab binti Huzaimah. Ibuku sudah nggak ada gitu, intinya kayak gitu. Siapa yang ngurusin aku lagi atau siapa yang menghandle aku lagi, kata orang-orang miskin pada saat itu. Dan yang paling berduka pada saat itu adalah orang-orang miskin dan Rasulullah ditinggal meninggal oleh Zainab binti Huzaimah. Maka perpisahan ini menjadi pengingat bahwa bahkan orang-orang mulia yang dekat dengan Rasulullah juga menghadapi ujian berat berupa kehilangan dan kesehatan. Nah, jadi rumah tangga Zainab binti Huzaimah dan Rasulullah bertahan sebentar aja. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Zainab wafat sekitar 2 sampai 3 bulan. Ada juga yang menyebutkan 3 sampai 6 bulan. Ya diambil benang merahnya ya, 2 sampai 6 bulan pas berumah tangga dengan Rasulullah. Banyak riwayat yang menyebutkan 3, 4, 5, 6, wallahu alam. Silahkan mau ngambil yang mana aja. Yang pasti dipukul sama rata 3 sampai 6 bulan gitu ya pernikahannya dengan Rasulullah. Namun ada pula yang riwayat yang menyebutkan bahwa pernikahan mereka berlangsung hingga 6 sampai 8 bulan gitu ya, banyak riwayatnya dibaca aja. Meskipun ini lebih jarang ditemukan. Kayak gitu. Jadi Mangga mau ngambil yang berapa? Yang pasti nggak genap 1 tahun, kurang kurang dari 8 atau kurang dari 6 bulan pernikahannya dengan Rasulullah. Nah, akhir kisah dari Zainab binti Huzaimah ini wafatnya terjadi pada tahun keempat di tahun yang sama dengan pernikahannya. Di tahun yang sama dengan pernikahannya dengan Hafsah, Rasulullah menikah dengan Hafsah, beberapa bulan kemudian menikah dengan Zainab binti Huzaimah, beberapa bulan kemudian akhirnya Zainab juga meninggal di tahun yang sama. Karena kondisi kesehatan yang melemah, sejarah mencatat bahwa Zainab binti Huzaimah memiliki kondisi kesehatan yang lemah yang tidak bisa dideskripsikan karena nggak banyak riwayat tadi. Dan wafat dalam perlindungan Rasulullah. Zainab wafat di dalam usia yang tidak terlalu tua. Jadi kurang lebih ada yang meriwayatkan usia ketika Zainab meninggal dunia itu 25 sampai 35. Jadi 30 tahunan mungkin ya, meninggalnya di usia 30 tahunan. Tapi ia meninggalkan kesan mendalam bagi Rasulullah dan orang-orang miskin pada saat itu.
Rasulullah juga sangat mencintai Zainab karena keistimewaannya memperhatikan para janda dan orang-orang miskin. Dan ketika Zainab wafat, Rasulullah sendirilah yang memimpin prosesi pemakaman dari Ibunda Zainab. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar penghormatan Rasulullah terhadap istrinya Zainab meskipun pernikahan mereka berlangsung sangat singkat. Itu. Dan akhirnya dimakamkan sebagaimana istri yang lain dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Zainab binti Huzaimah ini dimakamkan di tempat yang sama, itu pemakaman Baqi, sebuah pemakaman yang dihormati di Madinah. Jadi kalau misalkan punya kesempatan ke Madinah, berkunjunglah ke pemakaman Baqi yang ada di dekat dengan Masjid Nabawi, di Salam di sana, karena banyak makam-makam istrinya Nabi dan para sahabat lain yang ada di sana. Pemakaman ini menjadi saksi atas akhir kehidupan Zainab yang penuh dengan ketulusan dan meninggalkan bekas luka di hati orang-orang miskin. Meskipun Zainab tidak hidup lama menjadi istrinya Rasulullah, tapi ada warisan yang sangat berharga. Yang pertama itu adalah sebagai ummu masakin yang tadi, sebagai ibu dari orang-orang miskin. Gelar ini akan terus dikenang sampai siapapun. Jadi kalau misalkan mendengar nama Zainab binti Huzaimah, pasti yang pertama kali diingat adalah ummu masakin, ibunya orang-orang miskin. Dan sebagai teladanan kesabaran. Jadi meskipun dia hidup sederhana, dia nggak kaya-kaya banget, tapi kebutuhannya cukup buat hari itu, sisanya ya udah dikasihin ke orang-orang miskin dan para janda pada saat itu. Keren banget deh. Nah, ini yang menjadi titik poinnya di ujian rumah tangga ini, bagaimana caranya suami menghadapi istri yang sedang sakit, atau mungkin nanti istri punya suami yang sakit, itu kan contohnya kan banyak ya. Makanya membahas seni berumah tangga ala Nabi itu banyak banget ujiannya ya. Nah, mungkin ada yang diuji dari ekonominya, mungkin nanti ada diuji dari kesehatannya. Qadarullah, sekarang kita lagi bahas ujian kesehatan. Jadi mungkin ada nih pasangan suami istri yang suaminya sakit, atau pasangan suami istri yang istrinya qadarullah sakit, bagaimana? Apakah kan biasanya kalau misalkan kita lihat di sinetron-sinetron, kalau istri sakit atau suami sakit tiba-tiba ditinggalin, nggak mau ngurusin kan kayak gitu ya, atau nggak sabar dengan kondisi sakit pasangan. Nah, cara Rasulullah menghadapi istri yang sakit bagaimana? Yang pertama, beliau tetap memberikan kasih sayang yang lembut kepada pasangannya. Rasulullah selalu memperlakukan istrinya dengan penuh kelembutan saat mereka dalam kondisi yang lemah. Beliau tidak pernah menunjukkan keluhan atau beban ketika mendampingi istrinya sakit. Kayak misalkan lagi sakit nggak bisa apa-apa gitu ya, nggak ngeluh kamu nih sakit terus, atau kamu nih nggak bisa ngelayanin suami atau apa gitu ya. Rasulullah nggak pernah kayak gitu, tapi tetap mendampingi istrinya dengan sabar ketika pasangannya sakit. Yang kedua, memberikan perhatian penuh kepada pasangannya sedang sakit. Bahkan Rasulullah tidak ragu mengambil peran dalam mengurus istrinya yang sakit. Jadi kalau misalkan bahkan ada yang mengisahkan ketika Zainab memang kondisinya sangat lemah, Rasulullah menginap di rumah Zainab untuk mengurusi Zainab yang sedang sakit. Jadi pas malam giliran Zainab itu Rasulullah yang ngurusin Zainab. Kayak mungkin entah gimana gitu ya ngurusinnya, entah itu bantu ke kamar mandi misalnya atau gimana, nggak diceritakan karena Zainab keburu meninggal dunia, jadi nggak ada riwayat tentang hal itu. Yang pasti ketika melewati malam dengan Zainab, Rasulullah lah yang membantu semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Zainab. Jadi pesannya kalau misalnya sekarang ada suami yang sakit, istri yang sakit, ya nggak ragu lah ngambil peran aktif dalam mengurus pasangan kita sendiri gitu ya. Dalam bantu ke kamar mandi mungkin, kebutuhan makanannya mungkin, dan lain sebagainya. Juga sabar dalam menghadapi kondisi yang sulit. Kesabaran Rasulullah mengajarkan bahwa suami harus menjadi sumber ketenangan bagi istrinya, atau mungkin istri menjadi sumber ketenangan bagi suaminya yang sedang sakit. Mungkin sekarang lagi diuji apa, dirawat di rumah sakit, atau mungkin penyakitnya itu rutin harus ke rumah sakit bolak-balik. Nah, kita kalau misalkan selama pasangannya solihah gitu ya, nggak pernah neko-neko apapun itu, ya udah sabar dalam menghadapi kondisi sulit tersebut. Ditemenin suaminya, ditemenin istrinya, kontrol ke dokter, dan lain sebagainya. Juga senantiasa memanjatkan doa dan membacakan rukiah mandiri gitu ya. Dan Rasulullah selalu mengiringi usaha fisik dengan berdoa, dan beliau sering membacakan doa kesembuhan atau rukiah syariah untuk istrinya. Dibacain doa untuk Ibunda Zainab binti Huzaimah. Juga membantu dalam peran rumah tangga, barangkali ada istri yang sakit
Barangkali ada suami yang sakit, nggak bisa menjalankan haknya, nggak bisa menjalankan kewajibannya gitu ya. Nah, Rasulullah yang menjalankannya. Sikap ini mengajarkan bahwa suami harus siap meringankan beban istrinya. Mungkin nanti istrinya lagi sakit, nggak bisa masak, nggak bisa beres rumah, nggak bisa ngurus anak, ya suamilah yang menggantikan hal tersebut. Kalau ternyata suaminya kerja, ya sediakanlah gitu ya seseorang yang membantu kalau misalkan istrinya lagi sakit. Kebalikannya kalau misalkan sekarang suaminya sakit gimana? Mungkin kita harus punya pola pikir bahwa iya suami kita lagi sakit kita harus bantuin dia gitu ya. Apakah itu harus dengan bekerja dan sebagainya? Kalau misalkan masih ada penghasilan ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada penghasilan berarti kita yang harus inisiatif gimana nih caranya buat membantu suami kalau memang qadarulahnya suaminya udah nggak bisa kerja lagi. Nah kan kayak gitu itu ada kondisi khusus ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Maka hikmah ujian rumah tangga dengan Zainab binti Huzaimah ini, pernikahan Rasulullah dengan Zainab, mengajarkan banyak hikmah tentang kesabaran, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perempuan. Jadi kalau misalkan perempuannya sakit atau pasangannya sakit, ya berarti harus banyak sabar, harus banyak ngasih kasih sayang, dan menjadi sumber ketenangan bagi pasangan kita yang lagi sakit. Sisanya nanti bisa dibaca di materi. Tipe istri seperti apa Zainab itu ya balik lagi Zainab binti Huzaimah adalah tipe istri yang penuh kasih sayang, dia adalah orang yang ramah dan rela berkorban untuk sesama bahkan di tengah kehidupannya yang sederhana. Jadi barangkali pelajaran yang penting yang bisa kita ambil sedekah itu nggak harus nunggu kaya kok gitu ya. Sedekah itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Terutama kalau misalkan dari Zainab itu sendiri selama kita punya makanan di hari itu berarti kita udah cukup untuk eh, menyedekahkan gitu ya semua yang kita miliki itu loh saking apa kerennya Zainab binti Huzaimah dalam hal sedekah kurang lebih kayak gitu mangga kalau misalnya mau diamalkan keutamaan Ibunda Zainab itu kata Teh Ikma mau jadi Ibunda Zainab gitu ya makan sehari sisanya di kulkas udah dikasih semua mangga kalau bisa gitu ya kalau alam terserah jadi tipe rumah tangga apa yang dijalani ya rumah tangga yang dijalani oleh Zainab binti Huzaimah adalah tipe rumah tangga yang penuh dengan kesederhanaan kasih sayang dan kepedulian satu sama lain terutama tadi kalau misalkan pasangannya diuji lagi ada pasangannya yang diuji sakit gitu ya suaminya sakit mungkin ada di antara kita yang rumah tangganya diuji dengan kesehatan qadarulahnya mungkin suaminya sakit qadarulahnya mungkin istrinya sakit bagaimana kita harus menyikapi itu ya belajar dari bagaimana cara Rasulullah menyikapi Ibnu Zainab yang sedang sakit jadi Zainab binti Huzaimah atau Ummu Masakin adalah cermin ketulusan hati yang tidak terhalang oleh ujian hidup. Dalam kesederhanaan, ia tetap memberi, dan dalam kelemahan, ia tetap menguatkan satu sama lain. Sosoknya mengajarkan bahwa kasih sayang kepada sesama adalah amal yang abadi di dunia akhirat. Ya dalam kesederhanaan dia, dalam kecukupannya dia segitu gitu ya, ia tetap bisa memberi ke orang-orang lain. Bahkan dalam kelemahan fisik yang dia miliki karena dia sakit, dia tetap menguatkan orang miskin yang ada sekitar. Keren ya, keren. Itulah Ibunda Zainab binti Huzaim. Selesai materinya rumah tangga. Tapi kenapa singkat ya? Qadarullohnya karena kehidupan rumah tangganya hanya 3 sampai 6 bulan aja. Jadi intinya ya di bidang ujiannya untuk materi malam ini atau untuk materi Ibunda Zainab binti Huzaimah ada di kesehatan kayak gitu. Mangga, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau berdiskusi tentang apapun itu, masih ada waktu, boleh. Apakah bisa nanya di luar materi? Mangga, gitu ya. Sok, kita buka sesi Q&A kalau misalnya mau. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.